seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan kasih-Mu sepanjang hidupku. Hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Sebentar kita akan menyembah dan memuji nama Tuhan. Kami ajak saudara sekalian untuk mempersiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah hatimu untuk Tuhan. Siapkan dirimu untuk menjadi bejana bagi kemuliaan nama Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku
Berkati masing-masing pribadi Tuhan yang datang dengan segala kerinduan untuk berjumpa denganmu, urapi kami. Supaya dalam ibadah ini apa yang kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini? Kita mau bersukacita untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari ekspresikan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan curahkan di tempat ini, amin. Kita mau lebih bersukacita bahwa Tuhan itu hebat, hebat atas semua permasalahan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada masalah entah tentang pekerjaan, entah tentang keluarga ataupun studi, serahkan pada Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan itu hebat, amin. Berkuasa di bumi di surga. Di
Sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus yang akan dilayani Bapak Gembala dari rumah. Apakah dari jemaat sekalian ada yang belum mendapatkan perjamuan kudus? Rupanya sudah semua. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hati. Kita mau merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
dilayani Bapak Gembala dari rumah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang dikasih Tuhan, ini waktunya kita bersama-sama untuk mengingat, mengenang kembali akan kasih Bapa melalui perjamuan kudus, di mana kita semua diingatkan bahwa Yesus Kristus telah menderita dan mati untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudara, mari kita dengarkan penetapan perjamuan kudus yang kita ambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyinya. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah penetapan perjamuan kudus. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan, mengambil roti dan anggur. Mari kita angkat bersama roti ini, dan mari kita berdoa. Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, membawa kepada kita hidup yang kekal. Karena itu, makanlah roti ini sebagai lambang tubuh kita, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, ambillah anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita, untuk penyucian hidup kita. Karena itu, mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita minum. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengaruniakan putra Bapa Yesus Kristus turun ke dunia untuk menderita dan mati di kayu salib, untuk menggantikan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami bisa memiliki hidup yang kekal. Karena kami bersyukur karena kasih karunia dan anugerah yang besar yang Bapa berikan bagi kami. Bahkan saat ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat dan pujian kami ucapkan syukur dan terima kasih kami karena Yesus Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Kasih Bapak Gembala untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati. Kita mau duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ku menyembah dalam kudus
Ya benar Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan Engkau melawat kami semua. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang menguasai tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi tempat ini. Kami semua datang tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong berikan kami pengertian, kepintaran, pemahaman, agar kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan kami menjadi pendengar saja, tapi kami pelaku firman Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kekurangan ini Tuhan, agar bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Sembunyi hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Shalom. Ya, harus ada suaranya. Nanti dipikir tidur semuanya ya. Kalau kita belajar firman Tuhan harus semangat. Karena puncak dari ibadah adalah firman Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan harus semangat juga. Tapi jangan hanya saat memuji dan menyembah Tuhan semangatnya. Pas dengar firman Tuhan tidak semangat, langsung loyo. Atau ngantuk. Kalau ngantuk itu biasanya penyakit. Kalau dengar firman Tuhan pas lagi ngantuk. Jadi hati-hati ya. Kalau setiap minggu datang ke gereja pas dengar firman Tuhan ngantuk, itu udah jadi penyakit itu. Karena sebenarnya dalam diri kita harus bangun kerohanian kita, iman kita kepada Tuhan. Jadi kita nggak boleh ngantuk, nggak boleh lemas, letih gitu. Pas dengar firman Tuhan langsung ya udah gak semangat. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai yang ke-46. Saya memberi tema khotbah saya saat ini memperjuangkan kemerdekaan. Karena dalam bulan ini kita akan merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan negara kita, Indonesia. Ya pasti kita sudah tahu, tanggal 17 Agustus nanti. Tapi belum sampai kemerdekaan, ada perjuangan. Negara kita bisa merdeka karena ada perjuangan. Ada orang yang berjuang, ada pahlawan-pahlawan yang hebat, yang gagah perkasa, yang berjuang agar bisa merdeka. Merdeka itu artinya kita bebas, mengalami tidak ada bahaya, yang dimana sudah tidak dijajah lagi. Dan saat ini negara kita sudah bebas dari penjajahan, bebas juga beraktivitas, kegiatan. Tapi juga ada yang bilang dijajah oleh perekonomian dan sebagainya. Gitu. Tapi saudara-saudara, di Alkitab juga ada satu pribadi yang mengatakan, yang berjuang untuk kemerdekaan semua orang. Dan pribadi ini ialah selalu menjadi guru agung kita atau teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita lihat perjuangan Yesus yang dimana untuk memerdekakan kita semua, untuk membawa kita kepada kebenaran. Dan kalau kita lihat sikap Yesus yang dimana dia memperjuangkan kemerdekaan itu sungguh-sungguh menderita, sungguh-sungguh sulit dan tidak gampang, berat. Ada hal yang harus dibayar, bukan gratis. Mari kita lihat dalam Lukas ayat yang ke-39, katakan di sini, lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya
untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Dari kisah ini kita akan belajar yang dimana Tuhan Yesus berjuang untuk kita semua yang ada di sini memperoleh kemerdekaan. Kita tahu konteksnya pada saat ini yang dimana Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Sebelum beberapa jam dia ditangkap untuk disalibkan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Allah. Tapi di ayat 1 yang menjadi poin bagi kita yang diajarkan Tuhan, dikatakan di sini ayat yang ke-39 bagian yang pertama, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, sebagaimana biasa. Ternyata Yesus selalu pergi ke Taman Getsemani. Seperti biasanya sering dia lakukan. Bukan hanya sekali tetapi sering. Kata biasa itu kita bisa artikan di sini seperti kata umum atau tidak lazim, tidak asing dan juga sering. Jadi Yesus ini udah sering melakukan hal seperti ini. Ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Makanya kalau kita lihat ceritanya di sini, Yudas tahu. Karena di sini ketika sudah berdoa di Taman Getsemani udah gak ada Yudas. Tinggal 11 orang yang ikut Yesus. Yudas sudah sama ahli-ahli Taurat untuk menangkapkan Yesus. Mereka udah tahu Yesus di mana. Karena Yesus sering berdoa di sana. Poin yang pertama yang harus kita pelajari, yang pertama kita harus melatih diri kita. Melatih diri kita seperti Yesus, melakukan kebiasaan yang dimana dia sering berdoa. Yesus datang berdoa di Taman Getsemani bukan karena dia mau disalibkan, bukan. Dia sudah melakukan ini terus menerus. Bukan karena dia sudah tahu dia akan dibunuh, akan disiksa, bukan. Tetapi ini karena kebiasaannya dia selalu berkomunikasi dengan Bapa, berdoa kepada Bapa. Kalau kita melakukan dalam kehidupan kita selalu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya berdoa di rumah setiap hari. Itu akan menutup kebiasaan-kebiasaan kita yang malas, yang buruk. Sama seperti orang kalau olahraga ya. Kalau dia berolahraga terus melatih dirinya, angkat barbel, lari, pasti badannya jadi bagus. Tapi coba dia berhenti, langsung kayak kulit apa itu ya, kulit binatang gitu yang gendut itu tiba-tiba meler gitu, melemah. Kayak saya mungkin ya, sedikit perut saya gitu, agak besar, karena nggak pernah dilatih. Kehidupan kita harus dilatih terus, apalagi kehidupan kita dekat dengan Tuhan dalam hal berdoa. Bukan hanya dalam hal berdoa, baca firman Tuhan. Karakter, tindakan, sifat-sifat kita. Yang ke hal positif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nilai-nilai firman Tuhan. Nilai-nilai Kristiani yang di dalam Galatia. Tahu kan? Galatia 5 yang kita sudah bahas minggu lalu, bulan lalu. Ada 9 nilai. Itu kita harus lakukan terus, kita latih terus menerus. Bukan hanya sekali aja kita lakukan. Kita harus meneladani Yesus, melatih diri kita mulai dari sekarang. Bukan nanti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita baru kita berdoa, jangan. Mulai dari sekarang membiasakan diri untuk kita berdoa seperti Tuhan Yesus, dikatakan ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Sebagaimana biasa. Kebiasaan. Dan poin yang kedua saudara-saudara, kita harus waspada. Kenapa saya katakan kita harus waspada? Kita lihat di dalam ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus suruh mereka untuk berdoa. Saudara-saudara, kita seringkali berdoa saat apa?
Saat pengen sesuatu kan? Saat ada masalah, saat ada pergumulan yang berat, baru kita mau berdoa. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kita harus tetap waspada. Berdoalah sebelum kamu jatuh dalam pencobaan. Jadi ini sudah seperti rambu-rambu, sudah diingatkan kepada kita, kamu berdoa dulu setiap hari. Contohnya, banyak gereja-gereja yang mendoakan anak-anak atau orang kuliah saat mereka mau ujian. Kenapa harus berdoa saat mereka ujian? Kenapa nggak berdoa sebelum mereka ujian, saat mereka belajar? Lagi kuliah, lagi sementara belajar, didoakan terus. Jangan nanti saat ujian, sama dengan kita. Jangan berdoa saat ada masalah, ada pergumulan, nanti mau ujian skripsi, nanti sudah bangkrut, nanti sudah sakit baru berdoa cari Tuhan. Jangan. Tuhan sudah katakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoa dulu setiap hari. Lakukan itu terus menerus. Ini yang dikatakan kepada murid-muridnya. Dan apa yang murid-murid lakukan? Di ayat yang bagian 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Jadi mereka tidur. Bukan berdoa, bukan waspada, bukan berjaga-jaga. Mereka tidur. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ditekankan 2 kali. Kalau ditekankan 2 kali, di dalam Alkitab berat ini ditegaskan betul-betul. Harus diperingatkan, harus dilakukan. Jadi kita harus berdoa itu bukan karena ada masalah, ada pergumulan, enggak. Berdoa itu untuk supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ketika ada masalah datang, kita sudah siap karena kita selama ini berdoa terus menerus. Gitu ya saudara-saudara. Seringkali dalam kehidupan kita berdoa yang paling sering kita lakukan yaitu doa makan. Ya kan? Doa makan itu paling sering. Bahkan ada yang malu ketika banyak orang mungkin di warung doanya, Tuhan Yesus berkati makan ini, amin. Saudara-saudara, ketika saya rapat kalau dengan guru-guru di sekolah, kan mereka ada berdoa gitu, doa menurut agama masing-masing. Doanya mereka cuma 1 kata aja, Bismillah, udah. Saya itu kayak baru mau Tuhan Yesus, itu mereka udah amin. Jadi saya ikut juga dalam nama Tuhan Yesus. Jadi gitu aja doanya. Karena kalau saya mau ikut doa kita gitu, Tuhan tolong saya mau rapat. Kan pasti gitu, agak panjang dikit. Kalau mereka Bismillah, udah selesai. Tapi ini melatih kita untuk terus mengandalkan Tuhan, berdoa terus menerus. Apapun yang kita lakukan, kegiatan kita pun yang kita lakukan, apapun itu kita harus berdoa. Di sini kenapa murid-murid tertidur? Dikatakan ayat 45, lalu bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Tuhan Yesus sudah sering sampaikan kepada mereka bahwa dia akan meminum cawan. Dia akan naik ke kayu salib, maksudnya akan disiksa di kayu salib. Tapi mereka di sini antara udah ngerti atau enggak gitu. Tapi memang bisa kita tafsirkan kalau orang terlalu berduka cita, kalau mau berdoa itu seringkali sudah sampai capek. Karena mungkin udah banyak nangis-nangis, sudah sedih, udah tertekan mentalnya dan sebagainya, akhirnya capek gitu. Ketika saya mendoakan bapak saya waktu sakit, udah sering saya ceritakan ya, bapak saya sakit, waktu sakit paling parah itu. Saya sampai capek juga berdoa, sampai udah pasrah saya di tempat tidur tuh, terserah Tuhan lah, mau saya memang sembuh, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang Tuhan udah mau ambil papa ya udah gak masalah. Udah capek, seringkali udah rasa berdoa, ya jadi pasrah berserah sama Tuhan. Ini yang dialami murid-murid Tuhan Yesus. Mereka karena berduka cita akan berpisah dengan guru mereka. Sampai mereka tertidur dan tidak berdoa terus menerus. Tapi Tuhan Yesus selalu ingatkan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, pesan buat kita semua, bertekunlah terus dalam doa. Jangan berdoa nanti kalau ada masalah, karena ada pencobaan, ada pergumulan baru kita berdoa, jangan. Mulai dari sekarang kita rajin berdoa, sama-sama belajar kita semua. Saya juga setiap malam terus berdoa, sama-sama berdoa dengan pasangan saya, calon istri saya.
Terus berdoa. Supaya apa? Supaya diberkati Tuhan ke depannya juga. Supaya siap menghadapi masalah dalam beraktivitas dan sebagainya. Bergumul bersama-sama. Mulai dari sekarang, jangan nanti. Apalagi yang muda-muda, merasa masih muda, kuat. Jangan berpikir masih kuat, masih muda, masih banyak kesempatan. Belum tentu. Bisa aja kita duluan mati dari orang-orang tua sekarang. Bisa, kita nggak ada yang tahu kapan kita meninggal. Nggak ada yang tahu. Ada di Instagram itu saya pernah lihat seorang anak muda yang daerah Sulawesi Utara, masih muda, atlet malahan juga dia atlet. Tapi di akhir sebelum dia mati, dia sempat mengucapkan kata-katanya kepada keluarganya. Dia sakitnya nggak tahu sakit apa gitu, tapi udah sesak napasnya, udah pakai oksigen gitu, sampai udah gitu-gitu. Tapi sempat dia berkata-kata kepada keluarganya, kepada pacarnya, dia ingatkan, jangan lupa berdoa, terus mengandalkan Tuhan. Saya sayang kepada kalian semua, saya cinta kepada kalian semua, dan Tuhan Yesus lebih cinta kepada saya. Makanya saya hari ini akan kembali. Betul, setelah dia ngomong semua itu langsung mati. Masih muda, masih belum nikah, ada pacarnya di samping yang selalu merawat dia. Pas langsung selesai ngomong langsung mati. Gak ada yang tahu, masih muda, ganteng, pasung orang Manado bilang, cowok gagah. Tapi gak ada yang tahu hidup ini. Makanya kita selalu berjaga-jaga, waspada di kehidupan kita. Berdoa terus kepada Tuhan. Jangan nanti, jangan ada masalah baru berdoa. Jangan karena ada pergumulan baru kita berdoa. Mulai dari sekarang kita berdoa terus mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga, kita harus pasrah. Kalau orang berjuang untuk kemerdekaan, kalau nonton film-film perang gitu, pasti ada rasa pasrah, udah siap mati ketika turun di lapangan perang. Karena nggak mungkin kalau orang mau perang itu agak takut mati, nggak mungkin, harus siap mati, pasrah. Apapun resikonya maju terus. Kalau disuruh maju, maju, serang. Gitu. Di sini kita bisa lihat, kita lanjut bacaannya kita. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kalau kita baca ayat ini, di sini menunjukkan Tritunggal juga salah satunya. Bahwa Yesus punya kehendak, bukan enggak. Bukan dia manut-manut, enggak. Dia udah bilang di ayat 42 bagian A, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Dia minta ambil cawan ini. Dia enggak mampu, berat, menunjukkan kehendak Yesus. Tapi dilanjutkan dengan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Allah Tritunggal itu satu kehendak. Mereka Allah yang tiga pribadi. Jangan kita punya konsep Allah Tritunggal itu Yesus jadi Allah Bapa jadi Allah Roh Kudus, ganti-ganti gitu. Cuma satu tapi bisa berubah-berubah. Salah, nggak bisa. Ini tiga pribadi, jadi kalau ditanya orang Kristen Tuhannya tiga, iya tiga, nggak masalah. Alkitab bilang gitu, harus kita tegas. Karena Tuhan kita beda dengan Allah-Allah lain. Dan di sini kita bisa lihat Allah Tritunggal, di situ ada hubungan, ada komunikasi satu dengan lainnya, yang dimana ini menunjukkan ketaatan. Ketaatan dia sebagai manusia, Yesus sebagai manusia yang harus menyelesaikan misinya. Dan kita lanjut baca di sini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ayat 43, maaf saudara. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kalau kita baca ayat ini seolah-olah kayak Yesus itu gak ada kekuatan ya. Kok harus malaikat yang kasih gitu? Betul enggak? Tapi di sini bukan untuk merendahkan Tuhan Yesus, enggak. Tapi ini posisinya dia masih memakai tubuh manusia. Kealahannya dia tinggalkan di surga. Dia enggak memakai tubuh Allahnya, enggak. Tapi dia memakai tubuh manusia. Makanya diberi kekuatan oleh malaikat gitu. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa.
peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saking takutnya Yesus itu berkeringat keluar darah, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu kan arti cawan? Cawan itu adalah murka Allah, hukuman Allah, penghakiman Allah. Kalau kita lihat nanti di Wahyu, di akhir semua kitab, yaitu kitab Wahyu, itu ada cawan yang akan ditumpahkan ke bumi. Itu murka Allah, dan sebenarnya semua manusia mendapatkan murka Allah, yang harus masuk neraka, yang tidak layak untuk masuk surga. Tapi semuanya itu ditimpakan ke Yesus. Yesus yang menanggungnya. Ketika dia bergumul berdoa, dia merasakan, dia kan udah tahu. Yesus itu udah tahu yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia Allah, dia pasti maha tahu. Dia nggak sanggup menahan itu semua. Bahkan sampai bisa meneteskan darah. Itu adalah siksaan yang paling berat. Allah sendiri pun sampai merasa nggak sanggup untuk menanggungnya, apalagi kita. Saudara-saudara, kita bisa lihat di sini bahwa Yesus pun taat, siap menggantikan kita di kayu salib. Bukan kita yang naik di kayu salib, tapi Yesuslah yang naik di kayu salib menggantikan kita. Yang seharusnya kita dihukum, Dialah yang menerima semuanya. Kita mendapatkan anugerah itu. Jadi dalam hidup kita, jangan kita seenaknya, sesuka kita, semau kita. Yesus memperjuangkan kemerdekaan kita yang ada di sini. Semua orang yang percaya kepadanya itu diperjuangkan dengan darahnya, dengan kematiannya. Jangan kita seenaknya terus berbuat dosa. Jangan kita seenaknya maunya kita untuk melakukan apa aja yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus ingat perjuangan Tuhan Yesus yang luar biasa. Bahkan di sini saudara-saudara, menurut catatan sejarah dokter, di mana seorang menderita mental yang berat disertai dengan menetesnya darah dari kulit karena terjadinya pembuluh darah yang pecah. Karena mentalnya ditekan, sangat sakit sekali mungkin dia rasa saat itu. Sampai-sampai pembuluh darahnya pecah dan akhirnya keluar darah. Karena kalau di Taman Getsemani ini taman kan, bukit zaitun. Pasti udaranya dingin. Dan itu udah agak malam. Karena ketika Tuhan Yesus ditangkap mereka bawa lentera semua, lampu obor. Jadi suasananya dingin, gak mungkin dia berkeringat karena panas, enggak. Tapi kena mentalnya kalau anak zaman sekarang bilang ya. Wah mentalnya kena ini. Gitu, langsung terpengaruh di mentalnya. Saking dia gak tahan sampai keluar keringat darah. Gak mampu karena penderitaannya sungguh-sungguh besar. Luar biasa perjuangan Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk kita semua. Supaya apa? Merdeka. Makanya negara kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Mengingat Hening Cipta bahwa perjuangan pahlawan dengan darah yang luar biasa bisa memerdekakan negara kita. Kita juga jangan lupa ada satu pribadi yang memperjuangkan nyawanya untuk kita. Yang kita bisa merdeka. Kita sudah tidak di bawah perbudakan dosa. Tapi kita sudah merdeka menerima kasih karunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Perjuangannya gak perlu dia melawan. Kalau pahlawan kita pasti melawan kan, pahlawan yang ada di Indonesia melawan, ada mengangkat senjata, saling bunuh. Yesus enggak, dia enggak melawan, menyerahkan dirinya. Tapi kok bisa merdeka, luar biasa Tuhan kita. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita semua di sini sudah merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Mengingat kembali momen-momen Tuhan yang sudah memerdekakan kita, agar semakin hari iman kita semakin bertumbuh. Semakin hari kita semakin melakukan firman Tuhan dan belajar terus meneladani Yesus. Terus berjuang. Sekarang kita yang sudah merdeka, berjuang terus sampai kita menutup mata. Itulah perjuangan kita dalam hidup kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk belajar firman-Mu
yang mengajarkan kami teladan darimu bahwa Engkau Allah kami, hero kami yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kepada kami Tuhan. Kami bisa merdeka, kami bisa diselamatkan, kami bisa dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Itu semua atas anugerah-Mu Tuhan. Itu semua atas pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau menanggung rasa sakit. Engkau menanggung penderitaan yang sangat berat Tuhan, hingga meneteskan darah keluar dari tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus diajarkan oleh firman-Mu agar kami taat, terus membiasakan diri kami melakukan firman Tuhan. Terus membiasakan diri kami untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan saat ada masalah kami mau berdoa, bukan saat ada pergumulan baru kami mau berdoa, tetapi setiap hari menjadi gaya hidup kami Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, agar kami belajar pasrah kepadamu Tuhan. Karena kehendak-Mu lah yang terbaik untuk kami semua. Kehendak manusia tidak ada benarnya sama sekali. Hanya kehendak-Mu lah Tuhan yang terbaik. Seringkali kami gak ngerti kehendak-Mu Tuhan. Seringkali kami gak tahu apa maksud dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami akan percaya rencana-Mu selalu indah bagi kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Dalam pertumbuhan iman mereka, biarlah Tuhan terus menumbuhkan iman mereka, memelihara iman mereka agar bisa menghasilkan buah yang dimana bisa memberkati banyak orang. Dan kehidupan mereka bisa menjadi murid-murid Tuhan yang sesuai dengan mau Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah, pergumulan, kebangkrutan dan sebagainya Tuhan. Dalam perkuliahan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Bukakan pintu hati mereka, pikiran mereka. Ketika sedang mengalami masalah, terus bersandar kepada Tuhan, bukan mencari yang lain, tetapi terus mendekatkan diri kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan. Biarlah dengan begitu pernyataan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Proses terus hidup kami Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk gereja kami ini, gereja GKN Sonopaki, kiranya Tuhan terus memberkati orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Bahkan hamba-Mu, orang tua rohani kami, Bapak Gembala, Tuhan memberkati kehidupannya saat ini dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan terus memulihkan keadaannya, semakin hari semakin sehat, sembuh dengan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata. Bahkan istrinya Ibu Gembala yang terus mendampingi dia dengan setia, dengan kasih yang didasari oleh Kristus. Tuhan terus menyertai, memberkati, berikan kekuatan selalu, kesehatan selalu, agar mereka berdua terus menjadi teladan bagi kami semua dan memberkati kami semua dengan firman-firman dan pewahyuan yang dari Tuhan kepada mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, biarlah terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada, bahkan terus melayani Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam Tuhan, dan kehidupan mereka terus menjadi teladan bagi kami semua juga Tuhan. Bahkan kami para pelayan Tuhan, para jemaat Tuhan, Tuhan terus memberkati kami, agar kami terus menjadi alat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan, yang dimana untuk mensenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami tidak fokus kepada diri kami sendiri, tapi hanya fokus kepada-Mu Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan menolong, mengurapi para hamba-hamba Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka selalu, kesehatan kepada mereka selalu. Bahkan para penginjil, Tuhan tolong sertai mereka dalam mengkabarkan Injil, agar terus disampaikan Injil itu dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, dan banyak orang atau jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati negara kami ini agar menjadi negara yang makmur, negara yang penuh damai. Biarlah Tuhan menolong Pak Presiden dan seluruh stafnya, seluruh bawahannya. Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana agar memimpin negara kami ini dengan baik, dengan penuh hikmat daripada Tuhan, agar negara kami ini bisa makmur dan kami semua bisa merasakan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu setiap pokok doa kami ini. Dan kami juga tidak lupa Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit,
jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah hidup mereka. Biarlah kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu kami sembuh. Karena kami yakin percaya kesembuhan itu semua berasal daripada-Mu Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang berbicara kepada kami semua. Biarlah Engkau yang memberi pertumbuhan kepada kami semua di hati dan pikiran kami Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara di hati dan pikiran kami, yang menuntun kami sepanjang hari kami, setiap hari kami, sampai kami bertemu dengan Engkau kembali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang luar biasa supaya menjadikan rema dalam kehidupan kita. Persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk yang bertugas kami mohon mempersiapkan diri. Mari kita berdoa untuk Pak Narno. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas Pak Narno, gembala kami. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib, seperti Engkau menolongku di tahun 2011 yang lalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada konsep penderitaan. Walaupun sebagian orang berkata bahwa ikut Tuhan itu harus rela menderita, pikul salib, bayar harga. No, kecuali karena salah dan berbuat dosa.
bayar harga dan pikul salib orang percaya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan tunjukkannya, tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung di dalam segala yang kau lakukan dan di dalam segala yang kau tuju. Tetapi Yeremia 5 ayat 25 mengatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya dan dosamu yang menghambat yang baik daripadamu. Kita harus membedakan penderitaan dengan kewajiban. Hanya orang yang malas, yang punya pendapat bahwa kewajiban itu sama dengan penderitaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati bagian pengelola keuangan di gereja ini. Firman Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 15b mengatakan, janganlah engkau menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Kami percaya apa yang kita tabur, kita akan menuai bahkan berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, studi, masa depan bagi orang yang menjalankan kewajibannya. Karena orang yang menjalankan kewajibannya, dia memiliki hak untuk menerima upah janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, persembahan untuk awal bulan di minggu pertama ada 2 amplop, yang satu khusus untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk persembahannya. Pengumuman yang kedua, kita akan terus dukung doa bagi kesehatan Bapak Gembala lebih khususnya dan untuk seluruh keluarga pada umumnya, supaya Tuhan tetap jamah, Tuhan sembuhkan, pulih utuh seperti sedia kala. Pengumuman yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, kami membuka peluang itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dalam pelayanan bisa mendaftarkan ke nomor sekretariat yang tertera di warta ataupun bisa menghubungi Kak Feby. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang belum tergabung dalam grup-grup yang sudah kami bentuk, kami persilakan juga untuk menghubungi nomor sekretariat yang ada. Sebentar kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup dalam doa bagi PDP Peter Nainggolan. Kami serahkan waktu dan tempatnya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara saudara dan saya. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berkat Tuhan selalu memberkati kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera selalu diberikan kepada kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin.